Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Cuaca makin kesini makin panas nih. Di luar sana sedang panas, di mana-mana berita panas. Badan juga berasa lemas karena kata-kata culas. Belum lagi hujan hidup yang makin keras. Mending dilepas. Tapi kali ini saya bukan bahas tentang karakter orang yang pedas ya, melainkan GPU berkelas dengan harga yang waras. Yuk kita bahas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Aseraya atas unit VGA-nya. Oh ya, mohon sekiranya bantu channel ini melambung tinggi agar segera menggapai mimpi di tahun terpanas ini. Amin. Phenomerik RTX 2060 6GB DDR6 192 bit. Harga baru di angka Rp3.175.000 dengan garansi resmi hingga 2 tahun. Gimana? Murah apa mahal? Ada Tarasque, bos. Iya ya, malah dapat super. Tapi ingat, brand Phenomerik udah cukup lama malang melintang di dunia perpisian. Semestinya lebih baik soal garansi dan sebagainya. Kalau dibandingkan merek yang udah ternama, harga segini kalian cuma dapat VGA sekelas GTX 1660 Super, yang mana bukan lawan berimbang dari RTX 2060 ini. Oke, lanjut aja kita bahas produknya. Lagi dan lagi nih, dus Phenomerik ini dibuat satu untuk semua, kecil dan mungil. Setelah dibuka, kalian cuma dapat satu DVD driver dan satu unit VGA yang dibungkus barbel wrap. Dan kalau dirasakan sih bobotnya memang berasa lebih berat ya ketimbangan Phenomerik GTX 1660 Ti kemarin. Terus coba lihat nih bentuk VGA-nya yang kurang lebih mirip-mirip ya. Bedanya di sini ada list hijau untuk di bodinya. Pada bagian samping ada dua headpipe yang sedikit lebih tebal nih dibandingkan GTX 1660 Ti versi Phenom. Kemudian di sini butuh konektor 1x8 pin power supply dengan daya power supply minimal 450 watt. Pada bagian output ada DisplayPort, HDMI, dan DVI. Dan lagi-lagi nggak ada backplate di bodi belakang VGA RTX dari Phenom ini. Oke deh, nggak pakai lama nih, kita langsung uji coba VGA dari ular berbisa ini. Phenomerik maksudnya. Untuk spek komputer masih sama ya, pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB dual channel 3200 mAh, motherboardnya ASRock B660M Pro RS, SSD NVMe buat Windows dan harddisk buat game. Drivernya sendiri samaan ya dengan GTX 1660 Ti kemarin, versi 53742. Untuk monitor sama juga, di resolusi 1080p 165Hz dari Texware. Sebenarnya Nvidia RTX 2060 6GB ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, cuma beda produk ya. So seharusnya performa GPU ini kurang lebih sama. Makanya di sini saya bahas game-game terbaru aja nih, sama hasil render video, berikut juga hasil 3D Mark, Blender, dan Cinebench pakai VGA 1 ini. Nanti kalau mau tahu kemampuan lengkapnya dari brand lain ya, saya kasih linknya di deskripsi. Resident Evil 4 Remake. Kita mainkan dulu nih game horror satu ini. Karena VRAM-nya cuma mentok 6GB, makanya nggak mau maksa settingannya. Kita mainkan settingan high aja deh. Tapi high-nya rada tinggian ini ya, dibandingkan GTX 1660 Ti kemarin. Dan sebagian disetting max, dan hasilnya, widih, grafisnya cakep bre. Dan frame rate yang dihasilkan juga masih cakep nih, di angka 50 hingga 60 fps. Mantep. The Last of Us. Ini game sama rakusnya dengan Resident Evil 4 Remake ya, tapi lebih rakus lagi koruptor. Tapi rasanya sih rada mendingan Resident Evil ya, lebih enak buat settingan di gamenya. Kalau ini mah saya takut kalau di setting tinggi-tinggi, ntar VGA-nya sanggup, prosesor saya yang lemah. Minum obat bos. Obat apaan? Obat kuat. Ngawur, nanti deh, kalau ketiba rezeki gede bisa ganti PC yang lebih kece. Dengan settingan medium tanpa FSR sekalipun, frame rate yang dihasilkan terbilang cukup baik nih, di angka 50 hingga 80 fps, tergantung kondisi dan suasana hati. Lokasi gamenya. God of War. Katanya game baru bos. Lah ini game baru loh, baru mau ditinggalin. Ya ndak apa-apa, kita bahas game satu ini ya, karena punya tampilan grafis yang bikin ngiri. Daripada bahas korupsi, kan ngeri. Di game ini di settingan ultra pun frame rate yang dihasilkan masih oke banget loh, di angka 40 hingga 70 fps. Widih, keren ya kalau settingan ultra. Macam si udahlah.
Untuk game lainnya yang sering masuk list dalam pengujian di video saya, monggo tonton aja di akhir video. Lanjut, saya mencoba render video 4K dengan durasi 1 menit 30 detik. Videonya direkam pakai handphone ya, dan outputnya juga 4K. Waktu yang dibutuhkan hanya 59 detik. Widih, cakep. Beda tipis ya sebenarnya dengan GTX 1660 Ti, tapi tetap aja masih menang versi ini. Sedangkan video resolusi 1080p, durasi dan output yang sama, hanya butuh waktu 17 detik. Lanjut, untuk sedotan daya listrik dari PC saya ketika pakai VGA dari Venom ini, tertingginya di angka 292 watt. Hampir 300 watt sedotan daya listriknya. Jelasnya ini sahabat PLN banget ya. Biar irit bos. Mau tahu, gampang banget nih. Colokan listriknya colok di rumah tetangga, jadi nggak perlu bayar. Atau nggak usah dihidupin. Sedangkan suhu yang dihasilkan VG1 ini bisa dibilang cukup tinggi nih, di angka 80 derajat Celcius. Tapi wajar juga ya, mengingat suhu ruangan saya memang tinggi. Nggak pakai AC, ditambah cuaca panas yang luar biasa, dan imbasnya suhu PC bakal naik juga nih. Kecuali kalau kalian pakai AC, PC-nya bakal ngadem. Untuk kemampuan Blender, monggo dilihat sendiri. Berikut juga Cinebench dan 3D Mark. Kesimpulannya, harga yang tergolong masuk akal, kemampuan yang masih cukup mumpuni, dan jelasnya garansi yang cukup panjang hingga 2 tahun. VGA ini bisa jadi alternatif kalian yang pengen rakit PC tanpa harus keluar duit lebih. Memang ada Tarasque ya, salah satu brand yang lebih gila lagi nih banting harga GPU. Tapi ingat, Venom Erik bukan pemain baru, pemain lama yang pastinya punya pelayanan yang lebih baik dibandingkan pemain baru. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RTX murah dari Venom Erik ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.